kalau sudah oke, dia akan kirim dananya ke Untat, ke rekening Untat. Dari situ baru bisa dibayarkan UKT-nya teman-teman. Prosesnya akan sangat panjang, pengalaman yang kemarin akan sangat panjang. Makanya kemudian diharapkan kita tidak bisa nunggu itu. Kita tidak tahu apakah akan selesai dalam 1 atau 2 bulan ini. Bisa saja lebih dari itu. Makanya teman-teman silahkan bayar sendiri dulu UKT-nya dengan biaya full. Seperti biasanya teman-teman bayar UKT. Jadi yang UKT-nya 3 juta silahkan bayar 3 juta. Yang UKT-nya 1,7 juta silahkan bayar 1,7 juta. Nantinya ketika sudah datang dana dari kementerian itu, dari LPDP ditransfer ke Untat, baru uang teman-teman itu akan diganti. Jadi bagaimana prosedur penggantiannya nanti ketika sudah dananya ada, teman-teman bawa bukti slip asli pembayaran. Jadi misalnya Abdul Waris, dia UKT-nya 1,7 juta misalnya, dia datang dengan slip aslinya 1,7 juta, dia serahkan ke kami, itu nanti akan ditransfer sebesar 1,7 juta sebagai pengganti uangnya itu, yang dia pakai untuk bayar UKT kemarin. Gitu ya. Karena dari kementerian pun demikian, sesuai dengan UKT-nya teman-teman. Jadi 2,4 juta itu maksimal. Yang UKT-nya 1,7, dia hanya dibayar 1,7. Yang UKT-nya 3 juta, dia dibayarkan 2,4 juta. Jadi maksimalnya 2,4 juta. Kalau kurang dari itu, maka dibayar sesuai dengan biaya UKT-nya. Kita kembali ke tadi, misalnya Abdul Waris dia 1,7, dia datang dengan slipnya. Slipnya itu akan diambil oleh pihak keuangan Untat. Jadi karena dia 1,7 berarti full UKT-nya dibayarkan dari kementerian. UKT-nya akan diambil oleh slipnya itu akan diambil oleh bagian keuangan dan diganti dengan surat keterangan telah membayar UKT atau surat pengganti slip dari keuangan Untat. Nah, itu menunjukkan bahwa Abdul Waris ini UKT-nya dibayarkan oleh kementerian full 1,7 itu semuanya dibayarkan. Nah, bagaimana teman-teman yang UKT-nya 3 juta tadi? Ya, dia tetap bayar 3 juta di awal, kemudian nanti slipnya itu dia datang, dia bawa ke kami, kemudian nanti akan dibayarkan 2,4 juta, karena dia kan bayarnya UKT-nya 3 juta ya, tapi maksimal yang ditanggung kementerian saat ini adalah 2,4 juta. Dan akan dibayar 2,4 juta, dan slipnya setelah dari pihak keuangan akan dikembalikan lagi ke mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kalau dia masih ada selisih, dia akan terima slipnya kembali. Tapi bagi yang full diganti oleh kementerian UKT-nya akan diminta oleh pihak keuangan Untat, kemudian diganti dengan keterangan slip pengganti. Jadi prosedurnya seperti itu teman-teman. Saat ini masih di tahap kementerian. Dari kementerian akan ke LPDP akan ke Untat membayarkan ke teman-teman. Jadi prosesnya agak panjang. Dan kita masih menunggu kabar. Nanti kalau sudah ada kabar dari LPDP bahwa sudah ditransfer ke Untat, pasti saya akan dikabari. Saya akan dikabari bahwa ini Untat sudah ditransfer uangnya, silahkan diproses ke mahasiswa. Nah, proses bukti transfer kami ke adik-adik juga akan kami kirim kembali ke mereka, bahwa kami sudah transfer ke mahasiswa sesuai dengan apa yang ditransfer ke kami. Jadi nantinya baru bisa kita transfer ke teman-teman kalau uang itu sudah masuk ke rekeningnya Untat. Jadi agak lama, makanya kemudian teman-teman kami harap teman-teman bisa bayar sendiri dulu katanya seperti biasanya. Gitu. Mungkin itu penyampaiannya secara umum. Silahkan kalau ada yang mau bertanya supaya jelas, nggak bertanya satu persatu nantinya. Karena saya nggak mungkin bisa jawab satu persatu japrinya semua teman-teman WA-nya. Jadi makanya kita adakan pertemuan ini supaya semuanya clear, teman-teman bisa bertanya secara langsung. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya silahkan deh. Kalau misalnya kan ada teman saya yang ikut Kampus Merdeka karena selain melihat manfaatnya, terus lihat juga dari sisi benefitnya. Nah, salah satu benefitnya kan dibayarkan uang kuliah tunggal. Tapi apabila ini mungkin terlambat dan disuruh untuk bayar sendiri terlebih dahulu, kalau misalnya nanti teman saya itu mau cuti karena tidak bisa bayar UKT untuk semester ini, Pak, kira-kira semester depan pas kuliah lagi, dia bisa dapatkan
haknya kembali kayak uang UKT yang dijanjikan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi uang UKT yang dibayarkan itu adalah untuk semester ini ya. Jadi kalau dia cuti, ambil cuti, berarti hangus nanti uang UKT-nya itu. Maka sebaiknya tidak cuti. Saya nggak tahu. Sebaiknya tidak cuti sih. Tapi kalau masalah keuangan gitu mungkin bisa. Ini juga masalah ya. Kita berusaha sebenarnya supaya teman-teman nggak perlu membayar mandiri, tapi sistem di kita belum memungkinkan untuk itu. Sistem di Universitas Dulako saat ini belum memungkinkan untuk seperti itu. Jadi teman-teman yang otomatis yang lolos tidak perlu membayar, nanti otomatis terpotong seperti itu. Kita sudah berusaha seperti itu. Sudah kita usulkan beberapa kali untuk seperti itu ya. Itu paling ideal. Jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi. Nanti kalau ada datang dari kementerian langsung terpotong otomatis UKT-nya. Nah, masalahnya sistem di kita belum bisa seperti itu. Jadi masih sangat manual. Maka teman-teman, kami sangat berharap bisa bayar sendiri dulu, jangan sampai cuti, karena nanti kita yakin kalau teman-teman aktif pasti diganti, pasti ada UKT-nya ya. Teman-teman aktif dinyatakan aktif pasti dibayarkan UKT-nya, dikirimkan dari kementerian, itu pasti diganti uangnya sebesar UKT yang teman-teman bayarkan atau maksimal 2,4 juta. Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak ada teman-teman yang sampai cuti gara-gara kekurangan biaya. Mudah-mudahan tidak ada. Itu deh, Nada. Jelas ya? Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Bapak, tanggapannya Pak. Silakan deh. Kan tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang UKT semester ini bagaimana dan keterlambatan dari kementeriannya. Makanya pada saat nanti UKT-nya sudah sampai ke pihak universitas, kemana dan berkas apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa untuk melakukan penggantian UKT tersebut? Ya, terima kasih. Jadi berkas yang diperlukan cuma bukti slip ya, slip asli bukti pembayaran teman-teman. Slip asli bukti pembayaran yang sudah bayar UKT itu yang diperlukan. Jadi teman-teman kumpulkan di unit MPKM di Pusbang MPKM Universitas Tadulako. Di lantai 2 perpustakaan gedung A. Lantai itu ada sekretariat Pusbang MBKM Universitas Tadulako. Kumpulkan di situ. Nanti kami yang bawa ke keuangan. Setelah itu kalau yang tadi saya bilang bahwa dia 1,7 misalnya berarti full dibayarkan oleh kementerian, UKT-nya slipnya itu akan diambil oleh pihak keuangan. Mereka ganti dengan surat keterangan. Bagi yang lebih dari 2,4 juta itu UKT-nya akan dikembalikan, tapi akan ada perbaikan nanti UKT-nya dicoret seperti itu, bahwa informasi bahwa dia dapat potongan UKT semacam itulah dari pihak keuangan. Jadi teman-teman bisa ke kami saja MBKM, nanti kami yang uruskan di keuangan, kemudian mereka akan transfer langsung ke rekeningnya teman-teman. Rekening yang kita pakai biasanya itu rekening BRI yang sama teman-teman pakai selama ini supaya tidak perlu membuat rekening baru lagi. Apakah cukup jelas? Tadi yang bertanya Christopher ya, gimana Christopher? Iya Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Nggak ada lagi pertanyaan, sudah jelas semua ya. Ini berlaku baik PME maupun kampus pengajar. Oke teman-teman, kalau semuanya sudah jelas, saya rasa tujuan pertemuan ini sudah tercapai. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa saat ini prosedurnya ada di Kementerian Keuangan. Semua persyaratan yang mereka minta sudah kami kirimkan. Bukan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan. Semuanya sudah dikirimkan. Kemudian mereka sedang proses pengajuan dana ke LPDP. Jadi ketika di LPDP di-approve, disetujui, dananya akan dikirim ke UNTAD, baru akan dikembalikan ke adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik punya rezeki semua untuk menalangi UKT-nya masing-masing terlebih dahulu sebelum ada dana dari kementerian untuk mengganti uang adik-adik.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Saya Pak. Oh, ada, silakan. Begini Bapak Pak, Wahyu. kalau sebelumnya mohon maaf, kalau semisalnya sistem pembayaran UKT-nya seperti ini, kenapa pertemuan ini tidak dilakukan dari jauh-jauh hari, biar kita bisa tahu sistem pembayaran UKT-nya itu seperti ini. Karena jujur dari beberapa teman saya yang dari PMM, pengalaman kami itu jujur pencairan dana dari Kemendikbud itu sangat cepat, tidak ada kasus yang lambat-lambat atau apa begitu. Tadi dari keterangan Bapak bahwa uangnya cair itu sekitar 2 atau sampai 3 bulan ke depan, itu pun belum ditahu kapan dia pasti cairnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, kalau semisal nanti uangnya itu ternyata cair di luar rentan waktu pembayaran UKT di Untat, kita talangi sendiri dulu gitu kan Pak. Maksud saya kenapa pertemuan ini tidak diadakan dari jauh-jauh hari, biar kami bisa tahu dan bisa mempersiapkan hal ini dari jauh-jauh hari. Kalau kayak seperti ini, rentan pembayaran UKT semakin dekat, batasnya semakin dekat, dan juga kita tidak tahu kapan perpanjangan UKT itu dilakukan. Jadi jujur agak kaget karena saya sendiri sudah bilang sama orang tua untuk bayar setengah, tapi kalau kayak gini juga saya bingung Pak. Jadi apakah ada mungkin solusi yang bisa dilakukan selain membayar full UKT itu? Makasih Wahyudi. Saya minta maaf kalau baru buat kegiatan, baru buat pertemuan ini. Kami sebenarnya berharap bisa dipotong ya otomatis, tapi ternyata tidak bisa. Makanya kemudian saya buat pertemuan ini, karena juga banyak yang tanya ke saya. Saya pikir hal ini sudah ditahu oleh teman-teman, tapi ternyata banyak yang bertanya. Seandainya tidak ada yang bertanya ke saya, Japri itu, mungkin ini tidak akan saya buat. Tapi karena banyak yang Japri, akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata banyak yang tidak tahu terkait prosedur pencairan UKT ini. Makanya saya buat ini. Gitu. Kita buat ini. Jadi saya minta maaf ya Wahyudi. Nah, gimana kemudian solusinya Pak? Sayang sekali untuk saat ini saya belum punya jalur lain selain teman-teman bayar sendiri dulu. Saya belum punya opsi lain seperti itu. Itu Wahyudi. Oh iya Pak. Jadi ini juga kemarin saya tanya sama alumni dari PMM 1 kemarin, cutting saya di informatika. Dia bilang kalau mereka tuh bayar UKT-nya setelah uangnya itu cair di rekening masing-masing. Nah, apakah ini terjadi perbedaan atau terjadi perubahan sistem pencairan dana PM1 dan PM2? Kalau yang PM1 kemarin katanya itu dia cair di rekeningnya masing-masing dan kemudian dibayarkan full melalui bank itu dibayar mandiri. Jadi tidak ada potongan misalnya dari Untat potongannya sekian untuk UKT sekian. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi sama, tahun ini pun nggak ada potongan dari Untat sama sekali. Semuanya dibayarkan ke teman-teman sebagaimana yang kita ajukan, bahwa sesuai dengan besaran UKT teman-teman. Jadi nggak dipotong sepeser pun di Untat. Hanya saja ada beberapa perbedaan di antara teman-teman PMM 1 dan kampus mengajar 2 itu benar-benar paling kacau sistem kita. Jadi kewalahan kita di sini, bahkan Untat itu nombok karena ada yang dibayar ke mahasiswa harusnya ke Untat tapi tidak ke Untat, seperti itulah, seperti uang penginapan dan lain sebagainya. Itu Untat nombok. Tapi bukan itu yang saya mau bilang. Saya mau bilang gini, apa istilahnya, bahwa kita sudah coba yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita potong langsung nih UKT-nya itu dari kementerian ke Untat. Mahasiswa nggak perlu bayar UKT secara mandiri, langsung dipotong dari Untat itu. Nah, tadi itu masalahnya, bahwa sistem kita itu masih sangat manual, itu susah seperti itu, jadi kacau. Banyak data yang tidak sinkron, akhirnya jadi masalah di Untat, jadi masalah. Makanya kemudian sejak kampus mengajar 3 itu kita sudah berlakukan seperti ini. Jadi teman-teman itu bayar sendiri dulu, nanti setelah uangnya cair dari kementerian, dari LPDP ke Untat, baru ditransfer ke mahasiswa.
Jadi itu berlaku sejak kampus mengajar 3. Nggak ada lagi potongan langsung. Untuk meminimalisir itu tadi chaos di Unpad. Karena kalau seperti kemarin itu kacau. Sistem kita belum mendukung untuk seperti itu. Jadi prinsipnya sama, semua dana yang diterima itu akan dikembalikan ke teman-teman utuh sebagaimana teman-teman bayarkan. Maksimal 2,4 ya. Jadi yang 1,7 ya dia akan 1,7, misalnya yang 3 juta dia akan dibayarkan 2,4 seperti itu. Kalaupun ada potongan mungkin biaya transfer kayaknya. Kalau saya nggak salah itu kemarin diberitahu oleh pihak keuangan ada sekitar 3.000 biaya transfer. Itu Wahyudi. Baik Pak, maksud saya bukan potongan bukan Unpad memotong uang yang dicairkan itu, bukan itu maksud saya tuh. Jadi dari kementerian itu langsung ke rekening mahasiswa. Nanti kita yang bayar ke bank dan iya gitu maksudnya. Kalau informasi terakhir yang terima bahwa itu akan dikirim ke rekening Unpad, karena kemarin yang kami kan PIC Unpad itu kan Pak Anwar Wahid PMM ya. Nah itu yang diminta kemarin itu rekening Unpad diminta. Nah itu sama kasusnya dengan kampus mengajar. Saya kebetulan PIC kampus mengajar. PIC kampus mengajar ini selama itu pembayaran UKT itu melalui universitas, tidak langsung ke rekening mahasiswa. Ke rekening universitas, nanti universitas harapannya sebenarnya idealnya adalah mahasiswa tidak perlu bayar UKT, tapi kan itu tadi chaos di kita, makanya mahasiswa bayar sendiri dulu, masuk ke rekening Unpad baru dikembalikan ke mahasiswa seperti itu. Nah di PMM juga, PMM 2 ini kemungkinan akan seperti itu, jadi akan ke rekening Unpad dulu baru ke rekening mahasiswa. Kalau seandainya dia langsung ke rekening mahasiswa, kan juga nggak ada masalah, nggak ada ruginya buat teman-teman bayar sekarang. Berarti kalau sudah bayar sekarang, ditransfer ke rekening teman-teman, ya berarti teman-teman langsung terima, nggak ada ruginya seperti itu, sama saja. Gitu ya Wahyudi. Gimana Wahyudi? Masih ada yang mau didiskusikan lagi deh? Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya? Nanti kalau ketemu sama yang lain ada lagi? Punya nomornya lawakan? Oke, kalau sudah nggak ada teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas, supaya tidak ada lagi teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana terkait prosedur penggantian UKT. Jadi bukan pemotongan UKT ya, tapi penggantian UKT. Soalnya bukan dari Unpad yang kasih itu, tapi dari kementerian. Unpad cuma membantu menyalurkan. Itu haknya teman-teman. Haknya teman-teman yang sebagaimana sudah dijanjikan sebelum mengikuti kegiatan kampus Merdeka, baik itu PMM ataupun kampus mengajar. Oke teman-teman, kalau sudah cukup jelas, terima kasih sudah hadir. Silahkan informasi teman-teman terima hari ini disampaikan ke teman-teman yang tidak ikut, bahwa sebisa kalau boleh bayar dulu lah UKT-nya sendiri. Nanti kalau uangnya sudah ada dari Unpad baru diganti uangnya. Saat ini kita belum punya opsi lain selain itu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh teman-teman. Mudah-mudahan ke depan tata kelola di kita semakin baik sehingga memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.